Oke, halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, sesuai dengan janji saya ingin memberikan analisa dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia Round 3 dari Grup C antara Timnas Indonesia versus Bahrain yang akan dimainkan besok malam. Rencana kick-off-nya mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat yang akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa Timnas Indonesia baru saja kalah telak dari Australia di Sydney dengan skor 5-1. Artinya kita semua sekarang harus bersatu untuk mendukung Timnas Indonesia agar Timnas Indonesia kita bisa mendapatkan 3 poin lawan Bahrain, sambil nanti tentunya kita menunggu hasil akhir dari pertandingan tim-tim lainnya. Baru nanti kemudian kita akan melihat posisi dari Indonesia berada di peringkat nomor berapa di klasemen sementara. Tapi pada intinya yang ingin saya sampaikan bahwa tentu Timnas Indonesia masih punya peluang yang real. Jadi bukan peluang yang palsu, tapi peluang yang asli untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Dan syaratnya pertama-tama menang atas Bahrain. Dan bagi saya teman-teman, jujur ya, saya ingin mengatakan di konten ini bahwa bagi saya mau menang 1-0 ataupun 2-1 ataupun 3-2 ya, artinya dengan skor tipis, ya yang penting Timnas Indonesia bisa menang. Dan apakah nanti strateginya bertahan atau juga menyerang, bagi saya sebagai pecinta dari sepak bola, ya sebetulnya gak ada masalah juga. Tapi yang paling penting teman-teman, yang selalu saya katakan di channel ini, dan teman-teman tentu yang sudah lama mengikuti saya tahu bahwa saya orangnya konsisten dan juga konsekuen. Bahwa yang paling penting, Timnas Indonesia harus bisa bermain secara taktis. Apa sih sebetulnya arti dari permainan taktis? Artinya, memakai taktik untuk bisa melumpuhkan tim lawan sesuai dengan kekuatan atau juga kemampuan dari para pemain yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia, dan juga tentunya memanfaatkan kelemahan dari tim lawan. Dalam hal ini tentu artinya jajaran pelatih, yang sekarang kita tahu pelatihnya bukan cuma satu di Timnas Indonesia. Betul kan, sebelum pertandingan melawan Australia kan banyak sekali itu narasi di sosial media bahwa Indonesia sekarang pelatihnya bukan cuma satu, dan bukan cuma 2, dan sebetulnya bukan cuma 3, dan sebetulnya bukan cuma 4, tapi ada 5 loh teman-teman. Memang tidak semuanya terlibat secara langsung, tapi kita tahu ada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, ada Alex Pastoor sebagai asisten pelatih, ada Danny Lanzat sebagai asisten pelatih, ada Gerald Van den Berg sebagai salah satu asisten pelatih lainnya, walaupun nanti kemudian dia akan menangani Timnas Indonesia U23. Dan ada juga di atas mereka Jordi Cruijff yang merupakan penasihat teknis. Ada 5 bos, ada 5 pelatih di Timnas Indonesia. Ya artinya tentu dong dengan adanya 5 pelatih yang kita harapkan mereka bisa mencari sebuah formula. Kalau feeling saya kemungkinan formasinya akan sama 4-3-3, karena kan itulah filosofi yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Kalau tiba-tiba berubah, gak ada masalah juga. Kan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa tergantung. Ya kan, taktik yang dipakai itu adalah sesuai dengan kemampuan para pemain kita dan juga memanfaatkan atau menganalisa kelemahan dari tim lawan, kemudian pakai taktik yang sesuai. Artinya setiap pertandingan itu bisa saja formasi itu berbeda atau sama, atau juga strateginya diganti ya, atau dipakai strategi yang berbeda, bisa saja. Karena kalau yang namanya filosofi permainan itu memang lebih ideal di klub. Kalau di timnas tergantung mau lawannya tim mana, apalagi bagi tim seperti Indonesia yang sedang berkembang. Beda kalau sudah tim yang matang ya kan, seperti Argentina, Brazil, mereka sudah beda lah. Tapi anyway, kalau feeling saya formasinya sama, 4-3-3. Cara bermainnya saya pikir dengan tujuan untuk meraih kemenangan dan juga kepentingan untuk meraih kemenangan, karena kalau gak menang saya gak yakin lah bahkan bisa lolos ke round 4. Jadi karena tujuannya adalah untuk meraih kemenangan, ya maka tentu strateginya juga ofensif. Tapi yang saya harapkan jangan super ofensif seperti melawan Australia, karena takutnya nanti kecolongan dari counter attack. Karena sebetulnya juga Bahrain, kita tahu lah mereka juga punya target yang sama seperti Indonesia, coba untuk mendapatkan poin di pertandingan besok malam. Jadi kalaupun ofensif,
Ya, yang saya harapkan bermain lebih sabar. Jadi pertandingan sepak bola ini kan 90 menit. Jadi harus juga pinter mengatur yang saya jelaskan sebelumnya, tempo permainan. Jadi sebelumnya saya berharap di Sydney itu bermain mengandalkan ball possession tapi main tempo. Jadi jangan langsung keluar, waduh, gerasa gerusuk yang ada. Ruang-ruang terbuka gitu di lini pertahanan. Jadi harus lebih bersabar, pertandingan ini 90 menit, cari momen yang ideal untuk melakukan pergerakan agresif ke depan, coba untuk menciptakan peluang dan juga mencetak gol. Karena kesulitan bagi timnas kita di setiap pertandingan di round 3 ini, mulai dari pertandingan pertama melawan Arab Saudi itu adalah dari segi creating chances, menciptakan peluang yang berbahaya. Jadi itu salah satu PR dari Patrick Kluivert dan juga jajaran pelatih lainnya adalah bagaimana caranya timnas Indonesia bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya dengan harapan bisa melakukan finishing yang sempurna. Jadi kalau bisa peluang pertama ya atau yang kedua lah ya sudah mencetak gol. Yang penting unggul lebih dulu. Tapi kemudian tempo itu harus dimainkan. Jadi jangan tiba-tiba sudah unggul lebih dulu, tahu-tahu ada euforia, tidak bermain disiplin. Jadi disiplin juga kunci teman-teman. Karena kalau timnas kita berani bermain total terbuka seperti melawan Australia, ya nanti akan kesulitan juga para pemain kita ketika mereka coba untuk recover position, coba untuk track back, coba untuk cepat kembali ke posisi mereka masing-masing. Karena Bahrain pun punya pemain-pemain yang cepat di depan dan secara skill individu sebetulnya para pemain Bahrain itu lebih unggul daripada para pemain Australia. Karena kita tahu pemain-pemain yang berasal dari Timur Tengah itu mereka punya skill yang tinggi. Dan juga jangan lupa faktor non-teknis yaitu drama-drama dari para pemain Bahrain yang saya harapkan para pemain timnas kita jangan sampai terpancing emosinya. Jadi ini juga adalah salah satu faktor yang penting, jangan terpancing. Dan saya pikir gak perlu juga terpancing, kan bermain di kandang sendiri. Iya kan? Dihadiri oleh sekitar kurang lebih yang saya dapat informasi kemungkinan 65 atau mungkin sampai 70.000 jumlah penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Ya bagus, supportnya kan luar biasa. Tapi di sisi lainnya, support yang luar biasa ini juga bisa menciptakan sebuah beban bagi para pemain timnas. Karena kita tahu para pemain timnas kita tidak terbiasa juga ya, yang bermain di Eropa, bermain di hadapan 60-70 ribu penonton lah. Jadi mereka juga artinya secara mental harus siap. Jadi selain juga secara teknis, secara strategi, juga para pemain harus disiapkan mentalnya. Karena ini ibaratnya pertandingan final dan kita tahu kalau yang namanya pertandingan final mental harus kuat. Jadi permainan harus lebih tenang lagi, harus lebih bersabar, tapi feeling saya akan tetap ofensif karena tujuannya adalah mencari kemenangan, switching play-nya harus cepat, creating chances-nya harus bagus, harus ada koneksi antar lini dari pertahanan ke tengah dan tentunya ke lini depan. Nah, berbicara soal starting lineup kita tahu, ya kan dari informasi yang kita terima bahwa Miss Hilgers dinyatakan cedera dan telah kembali ke Belanda. Nah, saya pikir absennya Miss Hilgers ini juga bukan merupakan sebuah masalah yang besar. Karena kita masih punya pemain lainnya. Seperti Justin Hubner yang sekarang bisa bermain, ada Rizky Ridho juga. Seandainya formasinya 4-3-3 yang saya harapkan, ini kan harapan saya, tapi nanti tergantung pelatih, kalau bisa Rizky Ridho dengan Bang J di belakang, karena mereka sudah klop. Ya boleh juga Justin sih, kalau memang mau kasih gesekan-gesekan, tapi saya pikir ya kalau Rizky Ridho ini lebih tenang dan dia punya kecepatan. Lebih matang lah istilahnya, lebih kalem. Fullback feeling saya tetap Verdong dan juga Kevin Dix. Kiper, nah ini kita tunggu nanti keputusan dari Kluivert karena sudah mulai ada desas-desus di media bahwa kemungkinan Emil Odero yang akan dimainkan. Ini kita tunggu nanti keputusan dari Kluivert. Di tengah, nah saya harapkan ya partner dari Tom Hay kali ini bisa Ivar Jenner atau mungkin juga Joey yang kali ini dipersiapkan. Dan pemain lainnya tentu yang saya harapkan nanti dimainkan di depan ya. Ini yang juga penting ya, di depan nanti yang dimainkan. Antara Ole Romani, tentu feeling saya akan dimainkan dari awal. Ragnar sudah bisa kembali bermain, artinya dia tentu akan starter. Dia pemain yang sangat penting bagi timnas Indonesia, permainannya sangat konsisten. Dan tadi saya sudah katakan ya, di sebelah kiri fullback Kelvin Verdong ya, jika 4-3-3. Dan di tengah lagi bisa juga Marcelino nanti diturunkan, kan bisa juga. Atau Eliano juga bisa bermain lebih kreatif di tengah. Jadi kita punya dua pemain yang kreatif, satu Tom Hay, yang bisa banyak memberikan umpan, satu lagi adalah Eliano yang bisa bergerak dengan bola, dan mungkin juga Marcelino kembali dimainkan sebagai pemain yang bisa bermain free roll, atau juga mungkin nanti dipilih pemain lainnya untuk bermain dari awal. Kita tunggu nanti keputusan dari Patrick Kluivert. Bisa juga kan nanti Joey, Ivar dan juga Tom Hay yang di tengah, kemudian Eliano berada persis di belakang Ragnar.
Dan juga Ole atau mungkin Rafael Struijk kembali dipilih. Nah, itu yang kita tunggu. Tapi saya melihat Ole bermain sangat baik ya di pertandingan melawan Australia. Jadi itu kira-kira dari starting lineup, meskipun yang sekarang saya membaca beritanya Kluivert katanya kemungkinan akan melakukan rotasi. Tapi ya saya gak yakin sih rotasi yang besar-besaran. Betul kan teman-teman? Karena kita tahu kerangka tim ini sebetulnya sudah dibentuk. Yang mungkin rotasi karena ada pemain yang bisa kembali bermain dan ada pemain yang absen. Dan satu hal lagi yang menarik bagi saya bahwa manajer dari Timnas Indonesia atau Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji mengatakan juga kan kepada media kemarin ya kalau nggak salah bahwa ya memang yang diharapkan adalah hasil ya. Dan kalau berbicara proses ya itu memang nggak wajar juga karena memang yang diharapkan adalah tim ini bisa lolos ke Piala Dunia. Ya kan, jadi sesuai dengan yang saya katakan pada saat ada pergantian pelatih bahwa pelatih baru nanti siapapun itu ternyata Kluivert. Yang saya harapkan adalah bisa membawa hasil yang tentunya adalah prestasi. Prestasi itu kan nggak harus juga gelar juara atau trofi ya kan, tapi ya membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Jadi perjalanan juga masih jauh ya, tapi syarat utamanya adalah bisa menang melawan Bahrain. Nah, seperti apa kira-kira Bahrain akan bermain? Feeling saya tetap bermain defensif, main counter attack, walaupun mereka akan banyak memberikan pressing di tengah untuk ganggu aliran bola dari para pemain timnas kita. Para pemain timnas kita tidak boleh terpancing emosinya dan para pemain kita harus bermain tenang. Ya, dan yang kedua harus bisa lebih cepat switching play karena sebetulnya Bahrain tidak punya kecepatan di lini pertahanan mereka. Dan tentu dengan hadirnya begitu banyak penonton di dalam stadion, yang saya harapkan juga jika Anda merupakan salah satu nanti penonton di dalam stadion bisa tertib menonton jalannya pertandingan sampai selesai, sampai pulang ke rumah. Apapun hasilnya, saya pikir nanti perlu kita terima. Tentu yang kita harapkan adalah Indonesia bisa meraih kemenangan. Dan saya harapkan juga nanti jangan banyak alasan jika Indonesia tidak bisa meraih kemenangan, karena kita semua para supporter juga bisa melihat apa yang sebetulnya terjadi di atas lapangan. Dan sekarang yang kita harapkan bahwa Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan untuk menjaga mimpi dan harapan kita semua agar bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026, karena sekarang kita melihat peluangnya tetap ada walaupun baru saja kalah telak melawan Australia. Dan saya harapkan teman-teman kita semua bisa bersatu dan kita mendukung Timnas Indonesia agar di pertandingan besok malam bisa meraih 3 poin. Jadi gak harus pesta gol. Ya kan teman-teman? Gak harus juga bermain cantik. Yang penting bungkus itu kemenangan dan mendapatkan 3 poin. Ayo kita semua bersatu. Kita semua mendukung tim nasional Indonesia. Feeling saya seharusnya Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Karena dari segi materi pemain jauh lebih unggul daripada Bahrain. Cuma seperti yang tadi saya katakan, ketenangan dan juga kemudian disiplin. Dan tentunya yang penting nih adalah strategi permainan harus sesuai untuk bisa melumpuhkan Bahrain dan mendapatkan 3 poin yang sangat berharga. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.